Nama lengkap Ibu, Gusti Ketua Pertanianti, Ibu sering dipanggil Bu Pertani. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas materi mengenai permintaan dan penawaran. Nah, jadi sebelum Ibu lanjut menjelaskan materi permintaan dan penawaran, terlebih dahulu Ibu ingin bertanya kepada anak-anak semua, apakah kalian pernah di pasar? Jawabannya tentu saja pernah, bukan? Karena pasar itu merupakan suatu tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan sebuah transaksi. Nah, tentunya pada saat kalian mempunyai suatu permintaan, kalian akan melakukan transaksi ataupun berbelanja di suatu pasar tersebut. Nah, ketika harga di dalam suatu pasar tersebut tidak sesuai dengan harga yang kalian inginkan atau dengan nominal uang yang kalian bawa tidak cukup, tentunya kalian akan melakukan suatu penawaran. Di dalam ekonomi, permintaan atau sering disebut dengan demand merupakan jumlah barang atau jasa yang berada di suatu pasar dengan harga tertentu yang akan dibeli oleh konsumen. Nah, sedangkan penawaran atau sering disebut dengan supply merupakan jumlah atau barang yang dijual oleh penjual pada waktu tertentu dan harga tertentu pula. Yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan salah satunya ialah harga barang itu sendiri. Jadi yang dimaksud dengan harga barang itu sendiri, semakin tinggi harga barang tersebut, maka akan semakin rendah permintaan yang terjadi. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah harga barang tersebut, maka semakin tinggilah permintaan yang terjadi. Yang kedua yaitu adalah jumlah penduduk. Jumlah penduduk sangatlah berpengaruh terhadap suatu permintaan. Yang mana jika jumlah penduduk semakin banyak, maka permintaan tersebut akan semakin banyak pula. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai faktor-faktor permintaan dan penawaran. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, salah satunya yang pertama yaitu adalah harga barang itu sendiri. Jadi, semakin tinggi harga barang tersebut, maka akan semakin rendah permintaan yang terjadi. Begitu juga sebaliknya, jika harga barang tersebut rendah, maka permintaan akan semakin tinggi terjadi. Yang kedua yaitu mengenai jumlah penduduk. Nah, jika jumlah penduduk semakin banyak, otomatis permintaan akan semakin banyak pula. Yang ketiga yaitu mengenai selera konsumen. Yang dimaksud dengan selera konsumen adalah semakin banyak selera konsumen, akan semakin banyak pula permintaan yang terjadi. Begitu juga sebaliknya. Nah, yang keempat yaitu mengenai harga barang distribusi atau komplementer. Nah, jika harga barang tersebut stabil, maka permintaan yang terjadi pun akan stabil. Mengenai faktor
dengan suatu penawaran. Apabila harga barang tersebut tinggi, maka akan semakin tinggi pula penawaran yang akan terjadi oleh seorang konsumen. Yaitu mengenai jumlah penjual dan produsen. Nah, jika dalam jumlah produsen suatu barang tersebut tinggi, maka akan tinggi pula suatu penawaran. Contohnya, di dalam sebuah daerah A menghasilkan produk sepatu, maka di dalam sebuah daerah A juga akan melakukan penawaran yang sangat tinggi. Itu disebabkan oleh faktor alam. Nah, jika terjadi suatu bencana alam di dalam sebuah daerah penghasil produk tersebut, maka bisa dipastikan bahwa produk yang akan dihasilkan akan menurun. Otomatis akan mempengaruhi tingkat penawaran. Yaitu terdapat biaya produksi. Biaya produksi yang dimaksud di sini adalah biaya-biaya yang digunakan untuk membeli bahan baku dan biaya untuk membayar gaji pegawai. Nah, apabila di dalam suatu produk tersebut akan tinggi biayanya, maka akan rendah pula harga penawaran. Yang terakhir, yang kelima, yaitu ada mengenai kemajuan teknologi. Nah, kemajuan teknologi di sini sangat berpengaruh ataupun berperan besar di dalam besar kecilnya suatu penawaran. Karena semakin canggih ataupun semakin modern, tingkat teknologi akan semakin mudah pula untuk menghasilkan barang atau jasa. Materi yang Ibu jelaskan mengenai permintaan dan penawaran. Jadi sebelum Ibu akhiri, Ibu akan memberikan tugas rumah kepada anak-anak semua. Tugas yang pertama yaitu coba jelaskan apa itu hukum permintaan dan penawaran serta berikanlah gambar grafiknya. Yang kedua, simpulkanlah pembelajaran materi hari ini yang mengenai permintaan dan penawaran. Jadi, untuk dua soal tugas rumah yang Ibu sampaikan tadi dapat dikerjakan dalam bentuk lampiran dan dikumpulkan untuk pertemuan minggu depan. Ibu akhiri, selamat pagi.